Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan investigasi lapangan atau assessment terhadap bangunan teknik sipil. Saya Rina Noviana Nababan, NIM D10111710222. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi yang diampu oleh Ibu Riani Pratiwi, STMT. Definisi investigasi bangunan yaitu penyelidikan terhadap kondisi existing bangunan yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data lapangan. Asesmen bangunan yaitu prediksi kondisi bangunan yang ditinjau secara fisik dan kekuatan struktur bangunan meliputi pengumpulan data resum hasil investigasi, perhitungan struktur, dan evaluasi kondisi struktur. Jenis investigasi bangunan. Jenis investigasi yaitu yang pertama visual inspection, yaitu identifikasi awal kerusakan bangunan. Yang kedua, pengumpulan dokumen bangunan bila masih ada seperti gambar, perhitungan struktur, dan lain-lain. Yang ketiga, investigasi tanah meliputi borehole dan sondir, serta investigasi tanah di sekitar bangunan seperti longsor, retak, dan turun, dan lain-lain. Yang keempat, pengukuran dimensi masing-masing elemen struktur, fondasi, sloop, kolom, balok, dan lantai, dan penggambaran denah. Yang kelima, identifikasi dan lokasi kerusakan bangunan yang terjadi, retak, korosi, lendutan berlebih, kemiringan bangunan, dan lain-lain. Kemudian digambarkan denah kerusakan bangunan. Yang keenam, detail investigasi. Kategori kerusakan. Yang pertama, kerusakan ringan non-struktur meliputi retak halus dengan lebar celah kurang dari 0,075 cm pada plesteran. Yang kedua, serpihan plesteran berjatuhan. Yang ketiga, kerusakan pada dinding pasangan batu bata, penyekat ruangan, plafon, dan lain-lain. Kerusakan yang kedua yaitu kerusakan ringan struktur yang meliputi retak kecil dengan lebar celah 0,075 sampai 0,6 cm pada dinding. Yang kedua, retak menyebar luas di banyak tempat seperti pada dinding pemikul beban, kolom, cerobong miring, dan runtuh. Yang ketiga, kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian. Yang keempat, layak fungsi atau huni. Kerusakan yang ketiga yaitu kerusakan struktur tingkat sedang. Yang pertama, retak besar dengan lebar celah 0,6 cm pada dinding. Yang kedua, retak menyebar luas di banyak tempat seperti pada dinding pemikul beban, kolom, cerobong miring, dan runtuh. Yang ketiga, kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian. Yang keempat, layak fungsi dan huni. Asesmen bangunan. Evaluasi struktur bangunan terdiri dari yang pertama, koleksi input data hasil resum survei lapangan. Yang kedua, memasukkan beban setelah alih fungsi bangunan, beban gempa, angin, dan lain-lain. Yang ketiga, proses redesign analisis struktur dengan program atau finite element method atau FEM. Yang keempat, analisis output hasil FEM. Yang kelima, menghitung kapasitas masing-masing elemen struktur seperti pondasi, kolom, balok, dan pelat. Yang keenam, apabila kapasitas elemen struktur existing masih mampu untuk menahan beban yang baru, maka struktur tinggal dilakukan perbaikan pada daerah yang mengalami kerusakan. Yang ketujuh, apabila kapasitas elemen struktur existing tidak mampu untuk menahan beban yang baru, maka struktur perlu diperkuat. Untuk kategori perbaikan. Kosmetik atau struktural yaitu perbaikan yang dilakukan hanya untuk mengembalikan atau meningkatkan penampilan agar terlihat cantik dan rapi.
Hal ini bertujuan untuk mengembalikan bentuk arsitektur bangunan agar semua perlengkapan atau peralatan dapat berfungsi kembali. Tindakan-tindakan yang termasuk pada jenis ini yaitu menambal retak-retak pada tembok, plesteran, dan lain-lain, memperbaiki pintu-pintu, jendela-jendela, mengganti kaca, dan lain-lain, memperbaiki kabel-kabel listrik, memperbaiki pipa-pipa air, pipa gas, saluran pembuangan, membangun kembali dinding-dinding pemisah, cerobong, pagar, mengplester kembali dinding-dinding, mengatur kembali genteng-genteng, dan mengecat ulang. Bentuk perbaikan kosmetik arsitektural yang pertama, penambalan kosmetik atau permukaan dengan plesteran di dinding, plafon, lantai, dan permukaan elemen struktur. Yang kedua, penambalan dengan adukan mortar. Yang ketiga, injeksi epoxy pada permukaan non-struktural. Bentuk perbaikan struktural yaitu injeksi retak dengan bahan epoxy, grouting pada retak yang lebar atau kropos dengan bahan grout, penambalan yang terkelupas dengan bahan mortar atau grouting, penggantian tulangan yang korosi, penggantian kolom balok yang rusak sebagian. Untuk perkuatan yaitu menambah daya tahan terhadap beban berat dengan cara menambah dinding, menambah kolom, dan lain-lain. Menjadikan bangunan sebagai satu kesatuan dengan cara mengikat semua unsur penahan beban satu dengan yang lain. Menghilangkan sumber-sumber kesalahan atau yang dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan di bagian-bagian tertentu. Yang pertama, penyebaran letak kolom yang tidak simetris. Yang kedua, penyebaran letak dinding yang tidak simetris. Yang ketiga, beda keyakinan yang menyolok antara lantai yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, bukaan-bukaan yang berlebihan. Kemudian perkuatan yang terakhir yaitu menghindarkan terjadinya kehancuran getas dengan cara memasang tulangan sesuai dengan detail-detail untuk mencapai duktilitas yang cukup. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.